Dalam ajaran primbon Jawa kuno, kelahiran manusia bukanlah peristiwa biasa. Setiap hari, setiap pasaran, setiap detik kelahiran membawa kode nasib yang telah ditulis jauh sebelum ruh turun ke dunia. Dan di antara semua weton yang pernah dicatat para leluhur, weton Pahing disebut sebagai salah satu weton paling berat ujiannya, karena tidak semua orang sanggup menanggung takdirnya. Weton Pahing bukan weton lembut. Ia panas, keras, dan penuh dorongan besar. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai weton yang berapi di dalam, tenang di luar. Orang Pahing sering terlihat biasa saja, bahkan sederhana. Namun di balik itu, ada energi besar yang terus bergerak, menolak hidup dalam kekurangan. Dalam primbon, Pahing disebut membawa kutukan kemewahan. Bukan kemewahan yang manis, tapi kemewahan yang memaksa. Seolah hidup berkata pada pemilik weton ini, "Kamu tidak boleh miskin terlalu lama." Inilah sebabnya banyak orang Pahing mengalami hidup yang aneh. Saat terdesak, selalu ada jalan. Saat hampir jatuh, selalu ada tangan tak terlihat yang menahan. Bahkan ketika salah langkah, Pahing sering selamat secara ajaib. Primbon menyebut fenomena ini sebagai dikutuk jadi sultan. Bukan karena Pahing selalu ingin kaya, tetapi karena semesta menolak mereka hidup tanpa kecukupan. Namun kutukan ini bukan hadiah gratis. Ia adalah beban takdir. Orang weton Pahing sering diuji dengan masalah besar sejak muda. Kehidupan tidak pernah benar-benar tenang. Ada fase jatuh yang dalam, ada tekanan mental, ada rasa lelah yang tak bisa dijelaskan. Semua itu adalah proses pematangan jiwa, karena kekayaan tanpa jiwa kuat hanya akan menghancurkan pemiliknya. Leluhur Jawa percaya, Pahing adalah weton yang ditakdirkan memimpin rezeki, bukan sekadar menerima. Ia membawa aura pengaruh. Di mana Pahing berdiri, peluang terbuka. Di mana Pahing berbicara, orang lain mendengar. Bahkan tanpa sadar, Pahing sering menjadi pusat perhatian dan kepercayaan. Namun di balik semua itu, ada rahasia besar yang jarang dibicarakan. Takdir Pahing tidak bekerja sendirian. Ada kekuatan gaib yang menyertai sejak lahir. Kekuatan yang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijaga. Karena sejak hari kelahirannya, weton Pahing telah ditandai. Ditandai sebagai manusia yang tidak boleh hidup biasa. Entah menjadi besar, atau jatuh karena tidak sanggup menanggung bebannya. Dan inilah awal dari semua kisah tentang Pahing. Takdir terlarang yang jika dipahami, bisa mengangkat derajat. Namun jika diabaikan, bisa berubah menjadi sumber kesialan yang panjang. Bab ini bukan sekadar pembuka. Ini adalah peringatan awal. Bahwa weton Pahing bukan untuk main-main. Karena hidupnya sudah terikat pada jalur yang berbeda sejak lahir. Dalam primbon Jawa tingkat tinggi, tidak semua weton berjalan sendirian di dunia ini. Sebagian manusia lahir hanya dengan doa orang tua. Namun weton Pahing lahir dengan penjaga. Sejak helaan napas pertama, Pahing dipercaya telah dititipi oleh 3 hodam rezeki. Bukan untuk ditakuti, bukan pula untuk dipuja, melainkan untuk mengawal jalur hidup agar tidak keluar dari takdir besar yang telah ditetapkan. Hodam ini bukan makhluk sembarangan. Mereka adalah entitas gaib yang terikat oleh perjanjian leluhur. Tugasnya satu, menjaga Pahing agar tidak mati dalam kekurangan. Hodam pertama dikenal sebagai penjaga pintu rezeki. Dialah yang membuka peluang sebelum Pahing melangkah. Saat orang lain melihat buntu, Pahing melihat celah. Saat orang lain ragu, Pahing justru diberi keyakinan. Hodam ini bekerja halus, menggerakkan pertemuan, peluang, bahkan kebetulan yang terlalu sering untuk disebut kebetulan. Hodam kedua adalah pengunci kemiskinan. Ia bukan pembawa kekayaan instan, melainkan pelindung dari kehancuran total. Selama hodam ini masih setia, Pahing boleh jatuh, tapi tidak diizinkan hancur. Uang boleh habis, usaha boleh gagal, namun selalu ada sisa harapan yang muncul di saat terakhir.
Inilah sebabnya banyak Pahing mengaku, entah kenapa, saat paling terpuruk, selalu ada yang menolong. Dan hodam ketiga. Inilah yang paling berbahaya sekaligus paling berharga. Ia adalah pengangkat derajat. Hodam ini memberi aura wibawa. Membuat Pahing disegani tanpa pamer. Dipercaya tanpa meminta. Didengar meski bicara pelan. Hodam ketiga inilah yang sering membuat Pahing tampak berbeda. Ada pancaran harisma yang sulit dijelaskan. Aura pemimpin. Aura orang yang ditakdirkan lebih. Namun, ketiga hodam ini bukan budak. Mereka tidak bekerja jika Pahing melenceng dari jalurnya. Primbon mengingatkan dengan keras. Hodam hanya menjaga selama pemilik weton menjaga sikap hidupnya. Saat Pahing mulai sombong, meremehkan rezeki kecil, atau menghina jalan hidupnya sendiri, maka satu persatu hodam akan menarik diri tanpa suara. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada peringatan keras. Yang ada hanyalah perubahan hidup yang perlahan terasa sempit. Dulu mudah, kini berat. Dulu lancar, kini tersendat. Bukan karena dihukum, melainkan karena penjaga telah menjauh. Dan inilah yang jarang disadari orang Pahing. Mereka merasa hidupnya berubah. Padahal yang berubah bukan dunia, melainkan kehadiran tiga hodam rezeki di belakangnya. Bab ini adalah pengingat penting, bahwa kekayaan Pahing bukan semata hasil kerja keras. Ada penjaga gaib yang ikut menimbang, mengawal, dan menentukan arah. Dan selama Pahing sadar akan hal ini, selama ia hidup dengan sikap yang benar, rezeki tidak akan berani benar-benar meninggalkannya. Ada satu keanehan yang hampir selalu muncul dalam hidup orang weton Pahing. Keanehan yang sering membuat orang lain iri, heran, bahkan curiga. Yaitu, hidup mewah tanpa terlihat mengejar kemewahan itu sendiri. Dalam primbon Jawa, Pahing dikenal sebagai weton yang memiliki tarikan rezeki alami. Bukan karena ambisi berlebihan, bukan karena nafsu harta, melainkan karena energi batin yang tidak bisa diam. Orang Pahing mungkin tampak santai, tidak terburu-buru, tidak terlihat memaksakan diri. Namun di balik sikap itu, batinnya selalu bergerak. Selalu ada niat tersembunyi untuk hidup lebih layak, lebih kuat, lebih berdaya. Primbon menyebut ini sebagai niat tanpa suara. Dan niat inilah yang menjadi bahan bakar utama magnet rezeki Pahing. Banyak Pahing tidak sadar bahwa ucapannya adalah doa. Apa yang terlintas di pikirannya, perlahan akan mencari jalannya sendiri. Bahkan candaan Pahing sering menjadi kenyataan di kemudian hari. Inilah sebabnya, Pahing sering mendapat peluang tanpa melamar. Dipercaya tanpa membuktikan berlebihan. Dipilih tanpa bersaing keras. Bukan karena dunia memanjakan Pahing, melainkan karena energi hodam bekerja lebih dulu sebelum Pahing bergerak. Kemewahan dalam hidup Pahing sering datang bertahap. Bukan meledak sekaligus, tapi mengalir pelan namun konsisten. Dari rezeki kecil yang terus bertambah, dari jalan sempit yang tiba-tiba melebar. Primbon menjelaskan, Pahing memiliki daya tahan batin tinggi. Ia tidak mudah menyerah saat orang lain berhenti. Ia tidak cepat puas saat orang lain lengah. Dan justru di saat paling lelah, rezeki sering datang sebagai kejutan. Inilah yang membuat hidup Pahing terlihat ajaib. Saat orang lain kehabisan akal, Pahing menemukan ide. Saat orang lain mengeluh, Pahing melangkah satu langkah lagi. Namun perlu dipahami, kemewahan Pahing bukan tanpa ujian. Semesta seolah berkata, jika kamu kuat, aku beri lebih. Jika kamu lengah, aku tarik pelan. Karena itu, Pahing sering diuji dengan pilihan sulit. Antara mengambil jalan cepat yang kotor, atau menunggu jalan lambat yang bersih. Selama Pahing memilih jalur yang benar, magnet rezeki akan semakin kuat. Lingkaran hidupnya akan naik tingkat. Lingkungan berubah. Kesempatan membesar. Dan kemewahan bukan lagi mimpi, melainkan kebiasaan baru. Inilah alasan mengapa banyak Pahing tiba-tiba hidup di level yang tak pernah dibayangkan.
bergaul dengan orang-orang berpengaruh, menikmati kenyamanan tanpa merasa berlebihan. Primbon menyebut fase ini sebagai rezeki yang sudah mengenal tuannya. Namun bab ini juga menjadi peringatan. Karena saat Pahing mulai merasa semua itu murni karena dirinya, saat rasa syukur berubah menjadi kesombongan halus, maka magnet rezeki akan melemah. Bukan hilang seketika, melainkan pelan. Sampai Pahing sadar bahwa kemewahan yang ia nikmati bukan kebetulan, melainkan amanah dari kekuatan yang lebih besar. Dalam primbon Jawa, kekuatan besar selalu berjalan berdampingan dengan larangan besar. Dan weton Pahing adalah contoh paling nyata dari hukum ini. Karena rezekinya dijaga, karena jalannya sering dimudahkan, maka Pahing tidak diberi kebebasan hidup sembarangan. Ada pantangan yang tidak tertulis, tidak diumumkan, namun jika dilanggar, dampaknya langsung terasa di kehidupan nyata. Pantangan pertama weton Pahing adalah meremehkan rezeki kecil. Bagi Pahing, sekecil apapun rezeki adalah pintu. Saat Pahing mulai berkata, "Ah, cuma segini," maka pintu besar perlahan tertutup. Primbon menyebut ini sebagai kesalahan paling sering. Bukan karena uangnya kecil, tapi karena sikap batin yang merendahkan jalur rezeki. Pantangan kedua adalah mengingkari janji. Janji Pahing bukan sekadar kata. Ia adalah ikatan energi. Sekali Pahing mengingkari janji, maka kepercayaan semesta ikut retak. Banyak Pahing tidak sadar, saat rezekinya mulai tersendat, itu bukan karena usaha kurang keras, melainkan karena ada janji lama yang dilupakan. Pantangan ketiga, dan yang paling berbahaya, adalah menghina takdir sendiri, mengeluh berlebihan, membandingkan hidupnya dengan orang lain, merasa hidup tidak adil. Saat Pahing mulai membenci jalur hidupnya, 3 hodam penjaga tidak marah, mereka menjauh pelan-pelan. Inilah bagian paling mengerikan, karena tidak ada tanda gaib. Tidak ada mimpi aneh. Tidak ada peringatan keras. Yang ada hanya perubahan halus. Usaha yang biasanya lancar mulai macet. Uang masuk tapi cepat habis. Kesempatan selalu datang terlambat. Keputusan terasa salah terus. Primbon menyebut fase ini sebagai rezeki masih ada, tapi berkahnya ditarik. Banyak Pahing terjebak di fase ini bertahun-tahun. Merasa sudah bekerja keras, namun hasil tak sebanding. Merasa hidup berat tanpa tahu sebabnya. Padahal, bukan semesta yang kejam, melainkan penjaga yang sudah tidak berdiri di belakangnya lagi. Namun Primbon juga mengajarkan satu hal penting, hodam Pahing bisa kembali. Bukan dengan ritual rumit, bukan dengan sesajen mahal, melainkan dengan perubahan sikap batin. Menghargai rezeki sekecil apapun, menepati janji, meski kepada diri sendiri, menerima jalur hidup tanpa membenci takdir. Saat Pahing mulai kembali rendah hati, jalan rezeki akan terbuka lagi, perlahan tapi pasti. Bab ini adalah peringatan paling keras dalam primbon Pahing. Karena tidak semua orang gagal karena kurang usaha. Sebagian gagal karena melanggar pantangan yang tidak disadari. Dan bagi weton Pahing, sekali pantangan dilanggar terus-menerus, kutukan sultan bisa berubah menjadi hidup berat tanpa arah. Tidak semua orang weton Pahing sadar saat hidupnya sedang dikawal penuh oleh hodam rezeki. Karena saat hodam aktif, rezeki tidak selalu datang dengan suara keras. Ia datang diam-diam, halus, namun konsisten. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai rezeki yang ditarik, bukan dikejar. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah rezeki dari arah tak terduga. Bukan dari rencana utama. Bukan dari usaha yang sedang difokuskan. Namun dari celah kecil yang awalnya dianggap sepele. Pahing tiba-tiba bertemu orang lama. Mendapat tawaran dadakan. Atau menerima bantuan di saat yang nyaris mustahil. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kerja hodam pembuka jalan. Tanda kedua, Pahing mulai sering dipercaya tanpa diminta. Orang memberi tanggung jawab. Orang menawarkan peluang. Orang merasa cocok,
tanpa alasan logis. Primbon menyebut ini sebagai aura pengangkat derajat yang sedang aktif. Hodam ketiga bekerja memperbesar pengaruh pahing di mata manusia lain. Tanda ketiga, masalah besar selalu selesai di detik terakhir. Bukan karena pahing ceroboh, melainkan karena pahing memang diuji sampai batas sabar. Saat sabar lolos ujian, jalan keluar muncul seolah tiba-tiba. Padahal, menurut Primbon, jalan itu sudah disiapkan jauh sebelum pahing panik. Tanda keempat, pahing merasakan ketenangan batin yang aneh. Bukan karena hidup tanpa masalah, melainkan karena hati tidak mudah goyah. Ini tanda hodam pengunci kemiskinan masih berdiri di belakang. Selama batin tenang, kehancuran total tidak diizinkan terjadi. Dan tanda kelima, yang paling halus, pahing mulai berani bermimpi lebih besar tanpa rasa takut. Bukan mimpi kosong, tapi mimpi yang terasa, mungkin. Primbon menyebut ini sebagai pintu emas yang mulai terlihat. Namun bab ini juga mengingatkan satu hal penting. Saat tanda-tanda ini muncul, pahing tidak boleh lengah. Karena fase hodam aktif adalah fase paling rawan. Rawan sombong. Rawan merasa semua ini murni hasil diri sendiri. Begitu pahing mulai berkata dalam hati, "Aku hebat karena aku," maka tarikan rezeki akan melemah. Sebaliknya, saat pahing menjaga syukur, menjaga lisan, dan tetap rendah hati di tengah kelimpahan, hodam akan menarik rezeki lebih besar lagi. Inilah sebabnya banyak pahing mengalami lonjakan hidup yang tiba-tiba. Dari biasa menjadi berkecukupan. Dari berkecukupan menjadi berlebih. Dan dari berlebih menjadi berpengaruh. Bab ini bukan janji kosong, melainkan penanda. Jika tanda-tanda ini mulai kamu rasakan, itu berarti penjaga rezekimu masih bekerja. Dan selama kamu tidak melanggar pantangan sebelumnya, kekayaan bukan lagi soal jika, melainkan soal kapan. Pada akhirnya, semua kisah tentang weton pahing akan bermuara pada satu pertanyaan besar. Apakah kekayaan yang datang itu kutukan, atau justru anugerah? Primbon Jawa tidak pernah menyebut pahing sebagai weton yang beruntung tanpa sebab. Sebaliknya, pahing adalah weton yang dibebani pilihan hidup paling berat. Karena ketika rezeki mudah datang, godaan juga datang lebih cepat. Di titik inilah banyak pahing gagal memahami takdirnya sendiri. Sebagian pahing merasa hidupnya berat sejak kecil. Masalah datang silih berganti. Tekanan batin terasa lebih kuat dibanding orang lain. Namun justru di balik tekanan itulah, Primbon menyebut ada penempaan jiwa. Karena pahing tidak ditakdirkan hanya untuk cukup. Ia ditakdirkan untuk mengelola kelimpahan. Kelimpahan tanpa kesadaran akan melahirkan kesombongan. Kesombongan tanpa kendali akan mengusir penjaga rezeki. Dan saat itu terjadi, kemewahan berubah menjadi beban hidup. Inilah yang disebut leluhur sebagai kutukan sultan. Kaya, tapi gelisah. Banyak harta, tapi batin kosong. Dikelilingi peluang, tapi tidak tahu arah. Namun Primbon juga mengajarkan sisi lain. Jika pahing memilih hidup dengan kesadaran, menyadari bahwa rezeki bukan semata hasil kepintaran, melainkan amanah yang harus dijaga, maka kekayaan berubah menjadi anugerah besar. Anugerah untuk mengangkat keluarga. Anugerah untuk membuka jalan orang lain. Anugerah untuk meninggalkan jejak kebaikan. Di fase ini, pahing tidak lagi mengejar uang. Uang justru mengejar pahing. Karena batinnya selaras dengan jalur yang ditetapkan sejak lahir. Primbon menyebut kondisi ini sebagai pahing yang pulang ke jalurnya. Tidak semua pahing sampai ke titik ini. Sebagian tersesat di tengah jalan. Sebagian berhenti karena lelah. Dan sebagian lain kehilangan penjaga karena lupa diri. Namun kabar baiknya, selama pahing masih hidup, jalur itu selalu bisa ditemukan kembali. Dengan satu syarat, berani jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini kamu menghormati rezeki? Apakah kamu menepati janji-janjimu? Apakah kamu menerima takdirmu tanpa membencinya? Jika jawabannya ya,
maka kutukan hidup mewah itu sebenarnya bukan kutukan. Ia adalah panggilan jiwa. Dan jika jawabannya belum, bab ini bukan akhir, melainkan undangan untuk kembali sadar. Karena weton pahing tidak diciptakan untuk hidup kecil. Ia diciptakan untuk memikul lebih tanggung jawab, lebih ujian, dan lebih kemungkinan. Pertanyaannya sekarang hanya satu. Jika kamu weton pahing, apakah kamu siap menerima peran besarmu? Atau justru kamu akan terus lari dari takdir yang sejak lahir sudah memilihmu? Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like agar semakin banyak yang sadar akan takdir weton pahing. Bagikan, share, ke keluarga atau teman yang lahir di pahing. Dan subscribe channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan rahasia primbon dan rezeki lainnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga berkah menyertai langkahmu.